Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel ini. Salam sejahtera untuk kita semua, Bapak Ibu PNS, P3K, TNI Polri, dan juga Bapak Ibu pensiunan. Berikut Bapak Ibu sekalian akan saya sampaikan informasi terbaru terkait dengan adanya penghematan anggaran untuk mengamankan APBN. Ini muncul pertanyaan, apakah kiranya gaji 13 dan 14 atau THR kita akan dihapus? Ini yang akan kita bahas Bapak Ibu sekalian berdasarkan sumber-sumber terpercaya. Namun sebelumnya, kepada Bapak dan Ibu yang baru bergabung di channel ini atau yang belum mendukung channel ini, mohon bantuannya Bapak Ibu sekalian untuk mendukung channel ini dengan cara subscribe dan aktifkan loncengnya untuk mendapatkan informasi-informasi terbaru dari channel Profesi Guru. Ya, informasi ini Bapak Ibu sekalian saya sampaikan karena adanya pertanyaan dari sahabat Profesi Guru. Ini tentu perlu juga untuk Bapak Ibu ya, sehingga nanti tidak terpengaruh oleh info-info yang kurang reliable dan valid. Terkait pemangkasan anggaran dan efisiensi, apa benar tentang gaji ke-13 dan 14 akan dihapus? Saya juga tidak tahu ini sumbernya dari mana ya, tapi ini menjadi pertanyaan yang harus kita jawab Bapak Ibu sekalian. Hal mana betul efisiensi itu sudah dilakukan melalui instruksi Presiden nomor 1 tahun 2005, bahkan bapaknya ASN ya, BKN juga di video kita semalam sudah kita sampaikan melakukan efisiensi 36%, sehingga Bapak Ibu sekalian alokasi ATK, kemudian jemputan dihapus, bahkan lift AC difungsikan sebagian. Inilah yang terjadi pada BKN imbas dari efisiensi gitu ya. Kemudian apakah berdampak pada pemberian THR dan gaji 13 untuk PNS? Ini akan kita jawab Bapak Ibu sekalian. Sumber yang kita akan pergunakan Bapak Ibu sekalian adalah APBN ya, bukan lagi RAPBN tapi sudah ada APBN-nya, yakni APBN Belanja Negara tahun 2025. Ini kita akan lihat jawaban dari pertanyaan tadi di sini ya kan. Nah, di pasal 2 ini Bapak Ibu sekalian, rincian anggaran pendapatan negara itu masuk lampiran 1, lampiran 2, oke. Kemudian pasal 3, rincian anggaran belanja negara dimaksud adalah anggaran belanja pemerintah pusat, anggaran transfer daerah. Jadi biasanya untuk THR dan gaji 13 itu adalah anggaran belanja pemerintah pusat, di mana anggaran belanja pemerintah pusat itu dibagi dua. Anggaran belanja pemerintah pusat pada anggaran kementerian lembaga. Jadi bukan di sini, tetapi di bagian B-nya anggaran belanja pemerintah pusat pada bagian anggaran bendahara umum negara. Ya, Bapak Ibu mungkin ingat ya, kalau untuk THR gaji 13 itu dananya dari BUN, Bendahara Umum Negara. Oke. Kita coba lihat di BUN-nya Bapak Ibu sekalian, rincian anggaran belanja pemerintah pusat pada bagian anggaran bendahara umum negara sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B tercantum dalam lampiran 4. Kita coba lihat lampiran 4-nya Bapak Ibu sekalian. Rincian anggaran program pengelolaan belanja lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat 3 ditetapkan oleh Menkeu ya, Menkeu yang memegang kekuasaan di sini. Ini adalah lampiran 4 Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 201 tahun 2024 ya, tentang APBN, bendahara umum negara, pengelolaan utang. Kalau utang negara nggak usah kita lihat ya Bapak Ibu sekalian. Kita akan fokus pada yang ada kaitannya dengan belanja pegawai ya. THR dan gaji 13 itu masuk ke belanja pegawai ya. Ini belanja pelayanan umum bukan. Kita coba lihat. Ada di halaman 21 ini. Pengelolaan transaksi khusus. Jadi bagian dari pengelolaan transaksi khusus ya Bapak Ibu sekalian. Pengelolaan transaksi khusus halaman 21. Program pengelolaan transaksi khusus 186 triliun 791 miliar 121 juta 513, karena ini dalam ribuan. Bansos 186 ini untuk 1 tahun ya. Oke, jadi disinilah nanti Bapak Ibu sekalian gaji ke-13 kita khusus yang aktif ini Bapak Ibu sekalian. Lalu kalau untuk yang tidak aktif ini masuk di anggaran manfaat pensiun ya, 173 triliun 101 miliar 256 juta 890 ribu rupiah. Jadi masuk di sini. Kemudian pengelolaan transaksi khusus untuk kontribusi sosial ini masuk. Jadi belanja pegawai itu ya Bapak Ibu, transaksi khususnya di dalam hal ini
baik untuk gaji ke-13 ataupun untuk belanja-belanja yang berkaitan dengan pegawai tapi sifatnya khusus atau insidensial, maka masuk di program pengelolaan transaksi khusus. Jadi aman ya Bapak Ibu sekalian. Dua tiganya ada juga jaminan layanan BPJS 12 triliun, Jamkes 597 miliar, IWP jam jaminan kecelakaan, kemudian jaminan kematian ada di sini per tahunnya. Kemudian BOP manfaat pensiun untuk belanja barang saja tidak ada ya. Nah, jadi oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, untuk gaji 13 kemudian THR kita aman ya Bapak Ibu sekalian. Seperti yang disampaikan oleh Menko sebelumnya, kalau belanja pegawai itu tidak diganggu gugat karena itu tidak bisa dilakukan penghematan. Yang bisa dilakukan penghematan biasanya adalah belanja tidak ditentukan ya. Kalau belanja yang ditentukan tidak bisa Bapak Ibu sekalian karena itu sudah spesifik ya penggunaannya. Oke. Nah, jadi dengan demikian Bapak Ibu sekalian maka terjawab sudah ya bahwa THR dan gaji 13 kita sudah masuk di APBN ini 186 triliun ya, program pengelolaan transaksi khusus. Lalu pertanyaannya, bagaimana dengan pembayaran untuk THR gaji 13 kita tahun 2025 ini? Kita akan lihat Bapak Ibu sekalian. Seperti yang Bapak Ibu ketahui, baru-baru ini Menhub usul pembayaran THR dipercepat. Ya, ini seperti yang Bapak Ibu ketahui tujuannya agar kiranya di awal pemerintahan ini semua berjalan sesuai dengan diharapkan ya. Dikutip dari Detikcom di Selasa 4 Februari kemarin. Kementerian Ketenagakerjaan menanggapi usulan percepatan pembayaran tunjangan hari raya atau THR yang disampaikan oleh Menhub Pak Dudi Purwagandi. Menteri Ketenagakerjaan Yasirli mengatakan percepatan THR ini harus dibahas terlebih dahulu dengan lembaga kerjasama atau LKS tripartit nasional ya. Jadi baik itu untuk tenaga kerja yang bukan ASN atau ASN sama ya Bapak Ibu. Nah, ya itu nanti kita bahas. Yang jelas kalau terkait dengan THR tentu kami ingin memastikan bahwa pemerintah itu menjamin terkait dengan kita memahami jugalah aspirasi dari pekerja. Tapi itu nanti kita bahas, kata beliau saat ditemui di gedung DPR RI Jakarta di 4 Februari semalam. Pada kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemenaker, Ibu Indah Anggoro Putri mengatakan Kemenaker tengah mencari waktu untuk bertemu dengan LKS Tripartit Nasional untuk membahas usulan tersebut. Ya, semoga tentunya ya Bapak Ibu kebijakan-kebijakannya ini berdampak bagus kepada pelaksanaan baik untuk THR ini ya, karena ini nanti liburnya panjang, ini ada mudik nasional. Nah, seperti yang Bapak Ibu ketahui ya, ini untuk pencairan THR sendiri ada nanti Bapak Ibu sekalian PP-nya dan juga Permenq yang menjadi juknisnya. Kita mungkin awal Ramadan ini di akhir Februari, maka kita sudah puasa di Maret ya. Nah, kalau kita lihat alokasi Maret Bapak Ibu sekalian, jadi kita puasa di 28 ya kemungkinannya karena nanti ada sidang hisbat dulu. Maka sesuai kalender ini di 31 Maret ya, hari raya Idul Fitri ini Bapak Ibu sekalian. Nah, untuk pembayarannya biasanya 10 hari kerja sebelum hari raya. Jadi kemungkinan ini sudah cuti bersama, ini juga sudah cuti bersama ya, 2 hari sebelum Lebaran. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, oke 9, 10. Maka kemungkinannya kalau THR kita itu Bapak Ibu sekalian akan dibayarkan di antara tanggal 10 sampai tanggal 13 ya Bapak Ibu. Ini perkiraan kita 10 hari kerja sebelum Lebaran ya. Di antara tanggal 10, 11, 12 sampai 13 nanti akan disampaikan oleh Menkyu juknisnya. Kalau untuk ASN daerah biasanya menyesuaikan ke daerahnya. Banyak juga Bapak Ibu yang cair itu 1 hari sebelum Lebaran atau 2 hari sebelum Lebaran, tadi menyesuaikan daerah masing-masing gitu ya. Kalau gaji 13 seperti biasa Bapak Ibu di awal Juni biasanya kalau tidak ada perubahan sesuai juknis. Nah, jadi dengan demikian Bapak Ibu sekalian, maka
tahun ini ya THR kita juga masih aman, dan kemungkinannya kalau sesuai prediksi kita di antara tanggal 10 sampai 13 pencairannya di bulan Maret. Nah, barangkali ini informasi yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.